bangkit mulia. Recording in Dalam nama progress. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Pada siang hari ini, kita semua berkumpul bersama untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang melimpah, yang senantiasa dicurahkan ke dalam hidup kita. Dan pada hari Jumat pertama ini, kita ingin bersama-sama menghaturkan rasa syukur, pujian dan permohonan kita, terutama kepada hati kudus Yesus. Sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri kepada Santa Maria Margareta Alacoque dalam penampakan di Prancis ratusan tahun yang silam, di mana Allah berjanji akan memberikan pertolongan bagi siapapun yang memohon pada perayaan Jumat pertama ini. Maka mari kita persiapkan batin kita sesali segala dosa dan kelemahan kita. Kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang mudah jatuh ke dalam dosa. Dan mari kita tenggelamkan hidup kita dalam samudra belas kasih Allah yang begitu luas. Mari kita mohon pengampunan dan belas kasih darinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengundang semua orang untuk mengalami buah pertobatan. Semoga rahmat perayaan kebangkitan putramu menggerakkan kami untuk menghayati semangat penyucian diri setiap hari. Pandanglah kami semua yang mempercayakan hidup kami ke dalam hati kudus Yesus putramu dimanapun kami berada. Semoga dalam perayaan ini kami disatukan dalam satu iman, satu kepercayaan, dan dalam satu cinta kasih, yaitu di dalam Yesus Kristus putramu Tuhan, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan Balas dong. Tinggal apa sih kan kalau bagi-bagi di bawah. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya
Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan terdengarlah seolehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Sis Dewi bisa bantu ya? Mazmur tanggapan dengan referen, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia Dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Referen, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Referen, Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan dan bersama rohmu. bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, saya tidak akan memberi homili yang panjang, tetapi pada siang hari ini kita ingin mendengarkan sebuah kesaksian dari saudari kita yang mempunyai pengalaman iman yang darinya kita bisa belajar bagaimana Allah betul-betul bekerja dalam kehidupan kita manusia. Maka saya memberi kesempatan kepada yang sudah berkenan untuk berbagi kisah, memberikan kesaksian tentang pengalaman iman itu, waktu saya persilahkan. Shalom, suara saya terdengarkah? Shalom, selamat siang, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Pada siang hari ini, saya Siska mau berbagi berkat tentang kasih dan mujizat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami, khususnya anak kami Alexander Richard. Sekilas info, Richard lahir sebagai anak kembar tahun 2006 dengan kondisi dua-duanya anak saya itu cerebral palsy. Jadi kondisinya dalam melakukan apapun harus dibantu, belum bisa melakukan apa-apa. Sampai ini mereka terapi di Lovely Hand, Gereja Yohanes Bosco, pimpinan Bulaneke. Seiring waktu berjalan, Tuhan memanggil kembarannya tahun 2016. Jadi Richard sekarang sendiri, tapi saya sudah mempunyai anak lagi, satu perempuan. Puji Tuhan sejak masuk ICU tahun 2016, dia sehat-sehat, tidak ada masalah. Sampai pertengahan Desember tahun 2020,
Richard sakit panas. Kami pikir tadinya hanya demam biasa. Tapi panasnya tidak kunjung turun sampai kami bawa ke rumah sakit dan dirawat 4 hari pulang. Nah, setelah pulang 2 hari kemudian panasnya timbul lagi, terus disertai muntah-muntah. Akhirnya kami bawa lagi ke rumah sakit, terus dilakukan tes darah lab segala macam, kata dokter ada masalah di hati. Tapi selama 2 hari di rumah sakit, timbul lagi gejala baru, pipisnya berkurang, jadi tidak bisa pipis ya. Jadi terus badannya makin gemuk bengkak gitu. Dokter indikasinya waktu itu berpikir apa kena ginjal ya. Nah, kita juga takut begitu kan, karena pipisnya kurang. Akhirnya di lab lagi, akhirnya di lab tanggal 20 Desember di lab ulang, akhirnya dokter bilang kreatinin anak saya tinggi 9,7, yang normalnya harus di bawah 1. Jadi dia harus cuci darah. Saya kaget banget karena udah kondisinya seperti itu, terus dia harus cuci darah juga kan. Ya sudah, terus akhirnya saya tanya dokter gimana? Karena bedside tidak punya alat cuci darah untuk anak, jadi dia merekomendasikan kami untuk RSCM. Karena dokter Joe yang merawat Richard itu punya teman di RSCM, dokter Eka, yang ternyata spesialis dokter ginjal. Jadi dia meminta bantuan dari dokter Eka. Awalnya kami ragu, karena dalam keadaan pandemik tuh mereka tidak menerima pasien pindahan. Tapi dokter Joe memaksa harus ke sana karena kondisi anaknya semakin lemah gitu. Jadi kami harus pindah dari rumah sakit bedside di Gading Serpong ke RSCM itu dengan mobil biasa tanpa ambulan. Jadi kami hanya mengandalkan saturasi untuk mengukur oksigen dan detak jantung anak saya. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin kami dalam perjalanan, supaya anak saya di jalan tidak kenapa-napa. 1,5 jam kami berjalan, doa kami dijawab Tuhan. Richard baik-baik aja dan terima di sana, tapi kondisinya karena dia ada masalah di paru juga, jadi dari ginjal ternyata parunya juga bermasalah. Jadi dia harus masuk ke ruang isolasi namanya Kiara. Itu ruang isolasi itu adalah ruang pasca COVID. Jadi anak saya dijemput pakai APD lengkap. Dia bilang harus masuk ruang pasca COVID, Bu. Karena harus PCR paling nggak 2 kali negatif baru bisa masuk ruang rawat biasa. Nah, waktu di Kiara ternyata dia langsung dimasukkan ke ICU karena kondisinya yang susah nafas, sedangkan CR-nya tinggi. Jadi harus segera dilakukan cuci darah. Nah, pada saat di ICU itu dokter minta izin pada saya untuk masang ventilator. Supaya pada saat cuci darah, nafasnya bisa stabil. Selama dirawat di ruang isolasi itu, Richard tidak bisa saya temani, karena kan ruang isolasi, jadi kami hanya berkomunikasi lewat video call saja. Itu pun kalau perawat dan dokternya nggak sibuk. Jadi kita video call untuk tanya keadaannya seperti itu. Dia di ruang isolasi kurang lebih 1 minggu. 31 Desember dia boleh keluar dari ICU dan masuk ruang perawatan karena hasil swab-nya juga negatif. Terus kami berharap oke lah paling 1-2 hari dia bisa pulang lah ke rumah gitu loh. Tapi kenyataannya terbalik. 1 Januari jam 10 malam setelah selesai HD, Richard mengalami penurunan drastis sesak nafas dan saturasi oksigennya turun terus. Akhirnya dokter dan perawat terpaksa memasang kembali alat intubasi ventilator di dalam ruang perawatan karena tidak terburu karena mendesak, jadi tidak sampai di ruang ICU, jadi mereka melarikan alatnya ke ruang perawatan. Selama masuk ICU juga Richard tidak boleh dijenguk, tapi saya mendapat kesempatan menjenguk Richard pada saat dia cuci darah. 1 minggu 3 kali. Saya minta izin dan diperbolehkan oleh suster HD yang baik untuk bisa menemani. Biasanya 1 kali HD itu 3-4 jam. Kesempatan itu saya pakai untuk berdoa bersama Richard. Saya bisikkan di telinganya, terus kasih kekuatan juga selain berdoa. Terus saya juga selalu bawa air suci. Saya balurkan ke seluruh badannya dari atas kepala sampai kaki.
Terus saya memohon kepada Tuhan untuk memberi kesembuhan mujizat kepada Richard. 4 hari ventilator dicabut karena hasil foto toraksnya bagus katanya. Dan rencana hari Jumat kalau nggak salah itu boleh pindah ruangan. Tapi sampai malam ruangan sampai sore saya tunggu ruangan belum dapat karena penuh. Waktu itu kan masih pandemik, jadi ruang perawatan penuh banget. Itu awal-awal pandemik kan. Terus akhirnya malam jam 11 saya dipanggil sama dokter jaga. Bu, naik ke atas karena kan saya jaga di bawah 24 jam, tapi saya jaga Richard tuh nggak di ruang perawat, nggak di ruang istirahat karena kan lagi pandemi Covid, jadi saya jaganya di mobil jauh dari orang-orang. Jam 11 malam saya dipanggil, dia bilang saya naik ke atas, saya pikir bisa pindah ruang perawatan, ternyata tidak. Richard mengalami cord flu kedua. Jadi sesak nafasnya terulang lagi, jadi dia sesak tidak bisa nafas, dan dokter meminta izin kembali untuk memasang ventilator kembali untuk membantu nafasnya itu diintubasi kembali. Saya sempat kesal karena dari pagi sampai sore itu kan tidak mendapat ruang perawatan, tapi ternyata kesalnya saya itu dijawab Tuhan, karena kalau saya sampai keluar ke ruang perawatan, malamnya dia anfal lagi seperti yang dialami waktu itu tidak akan bisa kembali ke ICU dalam waktu cepat. Karena ICU penuh. Waktu Richard di ICU aja itu yang menunggu bisa 4-5 orang menunggu ICU dan mereka harus di ruang perawatan dirawat secara ICU. Ya Tuhan Maha tahu lah. Dan saya percaya Tuhan juga campur tangan untuk hal itu. Cord flu kedua, setelah 2 kali intubasi, akhirnya dokter bilang kalau sampai 2 minggu tidak ada perbaikan selama di ICU, maka akan dipasang alat bantu napas melalui tenggorokan, dilobangin di sini, namanya tracheotomy. Terus saya nggak bisa kebayang lah berapa banyak selang yang harus ada di badan anak saya, selang oksigen, selang sonde, selang makan, terus selang tunnel untuk HD, dan juga kateter untuk pipis. Saya bingung, terus akhirnya saya masih ingat tanggal 11 Januari itu, saya ada WA dengan Ibu Laneke. Saya mohon dukungan doa, dan Ibu mengajak saya untuk ikut berdoa bersama komunitas HKTY setiap jam 9 malam, itu novena kepada Santo Yusuf. Terus Ibu juga dan beberapa teman saya juga Cik Evita bilang sama saya, jangan berkeras hati, tetapi pasrah dan serahkan semuanya, boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Saya sempat introspeksi diri, berpikir, apakah selama ini saya salah berdoa? Akhirnya setelah saya berpikir, benar selama ini saya selalu berdoa hanya meminta kesembuhan saja. Tetapi menurut kehendak saya, karena saya cuma minta Tuhan sembuhkan anak saya, Tuhan sembuhkan anak saya. Akhirnya saya kembali berpikir, terus saya akhirnya berdoa, terjadilah pada Richard menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun kondisinya, saya terima. Akhirnya setelah berdoa novena bersama komunitas HKTY setiap jam 9 malam dan juga doa-doa yang lainnya, puji Tuhan novena hari ke-8 doa saya terjawab. Kondisi Richard terus membaik dan bisa keluar ICU setelah 3 hari kemudian. Setelah itu dia masuk ke ruang perawatan dan dirawat selama 5 hari. Setelah 5 hari dirawat dan boleh pulang. Tapi kebaikan Tuhan tidak sampai di situ saja. Pada saat mau keluar dari rumah sakit, karena Richard selalu lama di ICU selama 3 minggu, itu biaya yang dikeluarkan oleh kami banyak sekali, harus ratusan juta. Jadi kami berpikir ya, kami masih mencari cara. Pada saat hari H Richard mau keluar itu kami masih mencari cara bagaimana sebaiknya pembayaran dilakukan. Dan sekali lagi kami berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kami melalui dokter yang praktek di situ juga, yang merawat Richard, Dr. Reza, yang menganjurkan untuk berbicara kepada bagian kasir tentang penjamin. Akhirnya suami saya mencari tahu hari itu juga, terus mengurus syarat-syaratnya, dan ternyata penjamin itu adalah kitabisa.com. Mereka bekerja sama dengan RSCM untuk membantu pasien-pasien mereka yang kekurangan dana untuk membayar rumah sakit pada saat keluar.
Akhirnya kami bisa pulang hanya dengan menaruh KTP dan tanda tangan surat pernyataan. Tuhan Maha Baik. Lalu kami dikasih waktu 3 bulan untuk kitabisa.com untuk mengumpulkan dana biaya rumah sakit yang ratusan juta itu. Tapi Tuhan sekali lagi benar-benar membantu kami. Waktu yang diberikan 3 bulan itu sudah terpenuhi hanya dalam waktu 3 minggu. Jadi 3 minggu itu dengan dana yang dari kitabisa.com, dananya sudah terkumpul ratusan juta dan biaya rumah sakit bisa kami lunasi. Akhirnya selesai, lalu Richard tetap hadir rutin, tetap berjalan 1 minggu 2 kali. Kami terus berdoa, saya tetap terus ikut berdoa bersama komunitas HKTI setiap jam 9 malam sampai sekarang. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga berkat doa-doa dari teman komunitas HKTY, juga dari keluarga. Akhirnya berita baik keluar lagi, lab terakhir Richard itu semakin hari semakin baik. Akhirnya HD berkurang seminggu 2 kali, dan karena terus membaik, akhirnya dokter bilang dia keluar dari rumah sakit itu tanggal 21 Januari. Setelah itu membaik, akhirnya dokter memutuskan tanggal 28 Februari untuk mencabut alat cuci darahnya Richard. Saya sampai bertanya, gimana dok? Enggak perlu cuci darah lagi, Bu. Oh, puji Tuhan ya dok. Iya, katanya. Ini berkat Tuhan. Dokternya baik sekali, walaupun berhijab, tapi baik sekali dan komunikatif sama kami. Akhirnya dicabut, lalu bulan April alat sonde untuk makan yang dari hidung juga dicabut, bisa kembali makan dengan normal walaupun pelan-pelan, karena fungsi menelannya juga laringnya kan karena dia spastik kaku, jadi agak susah kalau untuk menelan, tidak seperti kita orang biasa. Tapi tetap dia udah makan lagi melalui mulut normal. Selang oksigen juga dicabut, itu yang pertama kali 2 minggu pulang dari rumah sakit. Semuanya benar-benar dipulihkan dari Tuhan, mulai dari hati, paru-paru, dan juga yang paling parah adalah ginjalnya. Terakhir, tahun lalu kami ke dokter Eka juga untuk memeriksa keadaan ginjalnya, jadi setiap 1 tahun, akhirnya dokter memutuskan, oke, setiap 1 tahun sekali baru cek ke saya. Beliau juga bilang waktu itu, waktu dia menangani anak saya, dia juga sempat bingung karena melihat kondisinya yang sudah parah. Dia bilang, saya bingung Bu, tapi saya dalam hati saya cuma bilang, ya udah kita jalani aja dulu ya, dan berikan yang terbaik. Ternyata hasilnya dokter juga tidak menyangka sama sekali, dan mengakui ini tuh berkat dan mujizat dari Tuhan. Karena biasanya kalau sudah HD, itu saya dengar dari cerita ibu-ibu yang nungguin anaknya HD di sana. Kalau sudah cuci darah itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa ada perbaikan. Tapi Richard dipulihkan Tuhan hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi dia Desember cuci darah, Februari akhir alat cuci darahnya semua sudah dicabut, dan dia sudah kembali normal sekarang. Sungguh kemurahan dan kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan keluarga kami. Dan juga saya mohon dukungan doanya selalu untuk Alexander Richard, terutama untuk fungsi menelan dan pencernaannya yang belum terlalu baik. Dan ada satu lagu yang terus saya imani sampai sekarang, yaitu Jangan Pernah Menyerah. Di mana teks kalimatnya itu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demikian kesaksian saya, Romo, Suster, Bapak, Ibu sekalian. Semoga bisa memberi kekuatan kepada kita semua untuk semakin percaya serta mengimani Tuhan kita. Amin.
Ibu Siska yang terkasih, terima kasih atas kesaksian yang diberikan yang bagi saya sungguh luar biasa. Bagaimana pergulatan keluarga Ibu Siska melihat situasi Alexander Richard yang begitu menyentuh hati kita. Dari pengalaman itu, saya hanya akan menyimpulkan satu hal, bahwa inilah kekuatan iman. Dan kekuatan iman itu menuntut kepasrahan hidup. Pasrah, masuk, tenggelam di dalam lautan belas kasih hati kudus Yesus yang luar biasa. Iman itu bukan sekedar seperti mukjizat. Iman bukan sekedar magic maksud saya, atau sulap. Kalau kita menonton film yang saat ini mungkin sedang diputar, Harry Potter, Dumbledore, yang cukup mengayunkan tongkat, mengucapkan mantra, maka semua penderitaan masalah selesai. Tidak. Iman, doa tidak seperti itu. Tetapi iman adalah suatu sikap kepasrahan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka betul tadi dikatakan, jangan-jangan selama ini kita salah berdoa. Kalau kita berdoa selalu mengatakan, Tuhan tolong, tolong. Tetapi menurut kehendak kita. Tetapi dari pengalaman Ibu Siska, dan juga pengalaman Yesus sendiri, jadilah kehendak. Untuk sampai pada titik ini tidak mudah, tidak sederhana. Tetapi mari kita bersama-sama belajar bahwa hati kudus Yesus senantiasa menyertai kita. Bukankah Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Terima kasih Ibu Siska dan Anda semua, semoga inilah kesaksian yang tumbuh dari pengalaman dan menjadi pengalaman kita semua. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, percaya pada penyelenggaraan ilahi, percaya pada kekuatan dan belas kasih hati kudus Yesus, maka pada hari ini kita juga ingin memohonkan beberapa hal dan kita pasrahkan kepada hati kudus Yesus. Semoga apa yang kita mohonkan merupakan bagian dari kehendak Allah sendiri. Kita juga ingin memohon rahmat kesembuhan dari berbagai penyakit. Yang pertama, Ibu Yulis yang mohon sembuh dari COVID. Ananda Benji dibebaskan dari COVID. Alfonsus Hadi Kristianto yang saat ini sedang menderita stroke. Fransiskus Asisi Trinugroho Budi Mulyono yang saat ini menderita stroke, jantung, dan psikis. Saudara Dede Liman yang saat ini menderita saraf kejepit. Saudara Naditya Reza Paramesti yang saat ini sedang menderita tumor otak. Akra Wijaya yang saat ini sedang menderita syaraf parakson. Saudara Anto yang menderita asam urat akut dan komplikasinya. Yohana Francisca Regina Louis Sudiarti dari menderita kanker. Suprapti yang menderita kanker payudara. Saudara Sutanto Hartono yang memohon kelancaran operasi serta pemulihannya. Saudara Grace Santoso yang mempunyai masalah keloid di perut dan punggung serta lambungnya. Saudara Benediktus Adi Wijaya yang menderita gagal ginjal kronis dan akan transplantasi ginjal. Saudari Veronica Lili yang menderita saraf kejepit dan radang otot. Saudara Linda yang memohon kesembuhan dari kanker usus 12 jari. Saudara Jab Alwi
yang memohon diberikan kelancaran dan kesembuhan dari penyakit ginjal. Saudara Hani yang menderita otot paha kiri. Allah yang Maha Kasih, lautan belas kasih putramu senantiasa menyelimuti hati kami. Maka kami pasrahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami percaya segala sesuatu yang baik datang daripada. Maka sudilah mendengarkan dan mengabulkan saudara-saudari kami yang memohon kepadamu. Jamahlah, sentuhlah, sebagaimana Yesus putramu yang menyentuh orang-orang yang menderita. Semoga Yesus pun menyentuh saudara-saudari kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga mari kita bersyukur atas kesembuhan yang sudah dialami oleh saudara-saudari kita, Bapak Martin Ilham dan Ibu Sioki. Semoga pengalaman kesembuhan ini semakin memperteguh iman kedua saudara kami ini dan senantiasa memasrahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara kita yang memohon kebahagiaan kekal bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Elizabeth Sumarni, Maria Immaculata Ami, Antonius Purnomo, Franciscus Ruslan Hadi, Francisca Romana Kusnia Sukabarkatu, Sri Mona Darmono, Sri Martati, Yusuf Kunto, Felix Ricci, Mikaela Wijaya, Agustinus Bong Honpin, Teresia Eni Ten Kwet Chin, Thomas Wijono Lukito, Ibu Maria Liu Kim Chai yang telah dipanggil Tuhan 19 April yang lalu, dan Ibu Maria Immaculata. Pandanglah saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil menghadap. Ampunilah segala dosa dan kelemahannya. Anugerahkanlah belas kasih serta kebahagiaan abadi bersama-Mu di sorga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudari kita yang memohon kelancaran dalam studi. Saudara Gita, Rai Patrick Liman, Patricia Rika Aryani untuk S3-nya, Faustina Fernanda Yulian, Evan Hartono, Mikael T. Setiawan, Rafael Ronaldo Senjaya, Maria Adriani. Semoga Allah dan Roh Kudus membuka hati pikiran saudara-saudari kami ini. Semoga berkat belas kasih Allah, berkat kebijaksanaan Roh Kudus, saudara-saudari kita ini dilancarkan dari segala studi mereka, sehingga mereka mendapat hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara kita yang mohon bimbingan Tuhan bagi terselesainya permasalahan keluarga dan ekonomi, bagi Albertus Immanuel dan keluarga Franciscus. Semoga Allah senantiasa mendampingi keluarga-keluarga ini yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Semoga keluarga-keluarga ini memasrahkan berbagai kesulitan hidup dan percaya Allah tak pernah meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga ucapan syukur terkabulnya doa dan novena dari keluarga Museum, Martin serta Siska. Semoga Allah tetap melimpahkan belas kasih, rahmat, dan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk permohonan-permohonan lainnya, untuk penjualan properti semoga terberkati. Untuk perumahan Pondok Ungu Permai, Kafling, Taman Wisata, Taman Cendrawasih, Blok C16, nomor 34 Bekasi,
mohon segera terjual. Untuk rumah di Harvest City Blok F12 nomor 8 segera terjual. Mohon segera terjual lancar aset di Kerawang GC campur tangan Tuhan Yesus. Juga mohon penyelesaian tanah di SMTP. Mohon Jimmy tetap dikontrak HSI. Mohon campur tangan Tuhan usaha Tonton dan kawan-kawan semakin maju. Perolehan hasil baik, modal tetap aman. Juga mohon penyertaan Tuhan agar pengajuan visa Naftali berjalan lancar. Mohon agar presentasi Rafael Ronaldo Senjaya membuahkan hasil yang baik seturut kehendak Tuhan Yesus. Mohon perlindungan Tuhan Yesus dan Bunda Maria bagi perjalanan Gabriela Senjaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudari yang memohon solusi untuk permasalahan. Restu Dianing Hapsari dan Galih. Ari F. Ditya Ratnamaya, Mercy, Brigita, Mark, Matthew, Karel, Dennis, dan T. Semoga Allah memberikan kekuatan dan membantu saudara-saudari kita menyelesaikan berbagai persoalannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga untuk mohon perkembangan sempurna, dapat mandiri, fokus, dan wicara lancar. Timothy Elo Kristianto, Kenneth, Mikael Abimata, Aditya, Randy, Samuel, Wibisono, Kalista, Samuel, Teresia Maria, Amanda Liman, Chris Stefanus Tulus, Nerissa Wijaya, Alexander Richard, Michael T. Setiawan, Matthew Pangestu, Leon, Kristiantote. Semoga Allah mendampingi mereka, membantu mereka, dan juga menjadi teman bagi kesulitan-kesulitan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Dan kita pasrahkan kepada Allah sendiri. Semoga berkat, kasih, dan kebaikan hati kudus Yesus, apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Engkau bersabda, ketuklah pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Maka sudilah mengabulkan permohonan-permohonan kami, bukan menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga Kau perkenankan kami, Kau berkenan ambil bagian dalam karya Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
dan jiwa yang Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan roti dan anggur yang Kau ubah menjadi tubuh dan darah putramu, sumber kehidupan kami. Juga terimalah persembahan hidup kami, dimanapun kami berada yang bersatu di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga persembahan hidup kami ini berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Nya. Sebab setelah dikorbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surgawi serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di sorga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di sorga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami Bapak Yohanes, Uskup Emeritus kami Bapak Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari kami yang kami doakan pada siang hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan hidup kami. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan damai. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah yang makasih, kami telah mengambil bagian dalam misteri kudus ini. Semoga kenangan akan misteri putramu ini semakin menjadikan kami berkembang dalam semangat cinta kasih, seraya menantikan kedatangannya kembali, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestariku, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hostiku, kudus, ya Allahku. Pandanglah umatmu, segarkanlah dengan karuniamu. Kudus, 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 Kau lestariku, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hostiku, kudus. Kami menimba air dengan kegembiraan, haleluya. Dari mata air keselamatan, haleluya.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hati putramu yang terluka karena dosa-dosa kami, Engkau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon, supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat, menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, sahabat hati kudus Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, mari kita sejenak di hadapan sakramen Maha Kudus, kita tundukkan seluruh hidup kita. Mari kita pandang Allah yang begitu mempesona, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang senantiasa hadir menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri, Allah yang mau berbagi hidup, yang memberikan tubuhnya untuk menjadi santapan keselamatan kita manusia yang penuh dosa dan kelemahan. Kita hening sejenak. Di hadapan sakramen Maha Kudus ini, mari kita bersama-sama berdoa, doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar rumahku damai, tenang, dan sejahtera di bawah naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, hasratku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Enyahkanlah nafsu jahat dari hati dan budiku. Singkirkanlah pikiran yang tidak baik dan perasaan yang tidak terkendali. Tuangkanlah dalam hatiku cinta kepadamu yang tampak dalam kasih kepada sesama. Anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, supaya aku dapat bangkit dari bahaya keputusasaan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari segala mara bahaya dan kebimbangan yang datang dari dunia. Jangan lupakan, ya Yesusku, kepada orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kami memang disedihkan oleh kematian mereka, namun dihibur oleh ketaatan mereka kepadamu waktu mereka masih hidup, sehingga kami percaya bahwa Engkau tidak akan menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, sucikanlah dan
kuduskanlah jiwa ragaku. Amin. Tantum ergo sacramentum veneremur serdui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedeti aputoque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi, haleluya. Yang mengandung Yang segala kesegaran, haleluya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dengan para malaikatnya dan segala orang kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan adorasi sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Syukur kepada Allah.
Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan kita menyanyikan lagu penutup Kristus bangkit, Kristus mulia. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam suka ada duka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Romo Edi, Bu Siska yang memberi kesaksian, juga Sis Elisa dan semua umat HKT yang dikasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa bulan depan. Sama sembuhan Yesus. Berkat dalam. Kadalem.